Saya tiba di restoran elite Plaza Indonesia tepat 3 menit lebih awal seperti biasa. Restoran itu terselip di antara butik-butik mewah kawasan Senayan, meja-meja trotoar penuh kerumunan brunch minggu. Hak sepatu saya berderak di trotoar dan saya merapikan blazer abu-abu sebelum melangkah masuk. Pramusaji langsung mengenali saya. Nono Aulia, Bapak sudah duduk. Tentu saja. Pak Budi Wijaya tidak pernah menunggu siapapun, tapi dia akan sibuk dengan ponsel sepanjang makan. Saya menyusuri meja-meja pasangan yang menyesap mimosa hingga menemukannya di bawah sudut. Dia membungkuk di atas layar, jempol menggulir, bahkan tidak melirik saat saya duduk di depannya. Hanya gumaman singkat. Pagi, Pak. Gumaman lagi. Suara ciuman udara menarik perhatian. Ibu saya, Rina Wijaya, berhenti 2 meja jauhnya menyapa teman-teman sosialita. Tawanya menggema, terlatih dan cerah. Saat akhirnya sampai ke booth kami, dia tidak duduk melainkan mengatur diri, merapikan blus sutra krem sebelum duduk di ujung bangku. Aulia. Dia menyodorkan pipi, saya cium dengan patuh. Parfumnya menyengat, mahal dan Prancis. Ibu. Pelayan muncul. Selamat pagi, Pak Budi. Ibu Rino, pesanan biasa. Dan untuk Anda, Nono. Penekanan itu menusuk. Sudah 3 tahun saya makan di sini 2 kali sebulan, tapi tetap Nona, tetap yang terlupakan. Kopi hitam dan frittata sayur. Rino mengerutkan hidung. Tidak mimosa, sayang. Ini minggu. Saya punya kerja sore ini. Kerja di hari Minggu. Dia mendesah seolah saya mengaku dosa. Deru mesin mobil mengumumkan kedatangan Aryo sebelum dia masuk. Dari jendela, saya melihat kakak saya turun dari Porsche perak, melempar kunci ke valet dengan arogansi orang yang tak pernah ditolak. Dia masuk 10 menit terlambat, tersenyum lebar. Maaf. Tertahan di Singapura akhir pekan lalu. Luar biasa, kalian. 50 juta sojo dari Blajat. Pak Budi akhirnya angkat muka dari ponsel. Bagus, nak. Aryo duduk di samping saya, masih penuh energi. Mereka kasih suite gratis, 2 kamar, marmer semua. Saya diam saja sambil menyesap air. Pelayan datang dengan minuman dan Aryo pesan Bloody Mari tanpa lihat menu. Jadi, kata Rino sambil melipat tangan, Bapak dan Ibu sudah bahas Villa Puncak. Rencana renovasi sudah final, total 2 miliar rupiah. Dapur baru, kamar utama diupgrade, dan kita akan buang perpustakaan tua yang berdebu itu. Jadi ruang media yang proper. Koto-koto itu bagai air dingin menyiram wajah saya. Perpustakaan. Oh Aulia, jangan sentimental. Rino melambaikan tangan. Buku-buku lomo itu sudah lapuk. Tak odo yang boco. Saya boco. Nenek Ratih meninggalkannya khusus untuk saya, odo di surat wasiat. Villa itu milik bersama, ingat. Pak Budi meletakkan ponsel. Suaranya datar. Jangan ribut soal sentimen. Kita tingkatkan nilai properti. Saya tidak ribut. Saya nyatakan fakta hukum. Ekspresi Rino berubah, senyumnya tajam. Suaranya sampai ke meja sebelah. Dia juga mau. Aulia sayang, kamu harus bersyukur kami masih undang kamu brunch ini. Kasihan sekali di keluarga ini. Percakapan sekitar meredo, kepolo-kepolo menoleh pura-pura tidak dengar. Aryo menyeringai, kembali sibuk dengan perjudian di ponsel. Wajah saya panas, tapi suara tetap tenang. Terima kasih atas kejujurannya, Ibu. Dia berkedip kaget karena saya tak membantah. Bagus. Biarkan dia bertanya-tanya. Pelayan bawa makanan, kami makan dalam diam. Saya potong frittata jadi kotak-kotak kecil, mengunyah pelan, memberi waktu berpikir.
Pikiran melayang 2 tahun lalu ke acara penghargaan. Saya menang 30 under 30, kategori Datos CNC di Jakarta. Ruangan penuh pemimpin tech, investor. Seorang senior dari kampus mendekati meja kami. Ibu Rino, pasti bangga sekali. Karya Aulia di algoritma prediksi sangat groundbreaking. Rino tersenyum, tangan di dodo. Kami bangga dia punya hobi yang cocok. Kasihan, dia selalu kesulitan bergaul, jadi kerja doto ini pas untuknya. Senyum senior itu membeku. Saya permisi ke kamar mandi dan tinggal di sono 15 menit. Kasihan. Froso itu mengikuti saya seumur hidup. Di meja, Aryo sedang cerita detail poker. Pak Budi mengangguk sesekali. Rino cek riasan di cermin kecil. Saya adalah it girl mereka. Yang reset password email Pak Budi tiap bulan. Yang bangun seluruh dashboard kantor keluarga Wijaya, integrasi investasi, properti, pajak, 8 tahun kerja gratis karena saya kira kompetensi akan dapat penghargaan. Saya salah. Makanan selesai. Pak Budi panggil tagihan, tanda tangan tanpa lihat. Kami berdiri. Rino cium teman-temannya di luar. Aryo lari ke depan foto Porsche lebih bagus. Saya berjalan sendiri ke mobil, kabut Jakarta mulai turun dari teluk. Tangan saya sedikit gemetar saat buka kunci. 8 tahun saya percaya kalau kerja lebih keras, bangun sistem lebih baik, buat diri tak tergantikan, mereka akan lihat saya berharga. Tapi Kotorino pagi ini hilangkan ilusi itu. Kasihan. Mereka undang saya karena kasihan. Saya duduk di kursi pengemudi, tak langsung nyalakan mesin. Kasihan saya untuk mereka adalah satu-satunya alasan mereka terlindung. Keahlian saya, yang saya beri gratis, melindungi mereka dari ketidakmampuan sendiri. Pak Budi tak akan bertahan seminggu tanpa dashboard saya. Perjudian Aryo sudah bangkrutkan dia kalau saya tak flag transaksi berbulan lalu. Kabut menempel di kaca depan. Saya punya akses administrator utama ke segalanya. Setiap rekening, investasi, password. Pak Budi tanda tangani dokumen otorisasi 5 tahun lalu tanpa bocor. Dia hanya mau portofolio update lebih cepat. Tak ada lagi keahlian gratis. Saya nyalakan mobil dan pulang lewat sore abu-abu. Malam ini saya akan jalankan tugas fidusia, lindungi aset sebelum mundur. Ini minggu malam, saya punya waktu. Mereka kira saya kasihan yang butuh belas kasihan mereka. Mereka tak tahu apa yang akan datang. Malam minggu, saya buka laptop di apartemen Menteng. Lampu kota berkelap-kelip lewat jendela, lantai ke langit-langit, tapi saya tak lihat pemandangan. Meja mahoni nenek ratih, satu-satunya barang yang saya ambil dari warisan, memegang MacBook dan 3 monitor eksternal. Maintenance rutin. Seharusnya hanya itu. Saya buka dashboard kantor keluarga Wijaya yang saya bangun dari nol. Portofolio investasi, catatan properti, rekening trust, tagihan kartu kredit, semuanya terintegrasi. Bapak sebut spreadsheet ajaib Aulia, kalau pernah sebut. Riwayat transaksi muncul. Saya scan pola biasa ketika serangkaian penarikan menarik perhatian. Rekening Aryo. 50 juta Maret, 42 juta April, 63 juta Mei. Denyut nadi saya cepat. Saya filter kategori merchant. Singapura, semua. Saya buka layar kedua, petakan kronologi. Pola muncul seperti ruam. 18 bulan pencurian sistematis, bukan judi biasa. Total 350 juta. Tangan saya melayang di atas keyboard. Ini bukan kelalaian. Ini kecanduan. Dan tak ada yang sadar karena hanya saya yang bocor laporan ini. Saya ganti tab ke catatan Vilo Puncak.
Izin renovasi yang Rino sebut seharusnya sudah diajukan ke Kabupaten Odo. Diajukan 2 minggu lalu. Pemohon, Rino Wijoyo. Deskripsi, renovasi interior termasuk pembongkaran dinding non-penahan di bagian timur laut. Bagian timur laut itu perpustakaan. Soyo klik info IC kontraktor. 180 juta sudah dibayar. Deposit dari rekening trust keluarga minggu lalu. Mereka tak hanya bicara di brunch. Mereka sudah kerjakan. Layar berkedip. Kotak notifikasi merah muncul. Peringatan keamanan prioritas tinggi. Sesi pengguna bersamaan terdeteksi. Jam pukul 21.47. Odo orang lain login sekarang. Soyo buka panel sesi aktif. Username Aryo. Dia di modul transfer kawat. 50 juta. Bayar ke Hotel Kasino Singapura. Transaksi menunggu proses batch malam pukul 22.13 menit lagi. Dodo Soyo sesak. Kalau transfer lolos, itu satu pencurian lagi yang Soyo fasilitasi dengan sistem mulus ini. Soyo punya pilihan. Biarkan atau hentikan. Kasihan pergi jauh di keluarga ini. Jari Soyo bergerak. Soyo aktifkan protokol cadangan darurat yang Soyo pasang 3 tahun lalu saat Bapak minta keamanan ekstra. Dia tanda tangani tanpa boco. Terabite doto mulai copi ke drive eksternal terenkripsi. Setiap transaksi, email, dokumen tanda tangan, 8 tahun bukti. Pukul 21.52. Pak Budi tanda tangani perjanjian administrator utama 5 tahun lalu. Soyo ingat dia gulir tanda tangan sambil telepon, sementara Soyo jelaskan klausul kekuasaan darurat. Yo, opo sojo, asal jalan. Opo yang Soyo butuh? Dia beri Soyo wewenang unilateral bekukan rekening saat curiga penipuan atau penyalahgunaan. Transfer Aryo adalah penyalahgunaan. Pukul 21.58. Soyo buka protokol autentikasi ganda. Setiap rekening, kartu kredit, platform investasi, Soyo aktifkan 2 faktor dan ganti password master jadi string acak 60 karakter. Transfer Aryo gagal. Transaksi pertama ditolak. Autentikasi diperlukan. Soyo hapus proteksi overdraft semua rekening giro. Kalau Aryo sudah minus, besok pagi dia tahu. 11 kartu kredit keluarga butuh waktu lebih lama. Soyo nonaktifkan satu persatu. Amex Platinum, kartu Barneys yang Rino pakai belanja baju. Semua tunjuk status merah nonaktif. Rekening investasi terakhir. Soyo terapkan hold 72 jam semua transaksi. Tak odo trade, tarik, transfer. Pukul 22.04, tangan Soyo gemetar sekarang. Bukan takut, tapi kejelasan. Ini bukan balas dendam. Ini penahanan dan konsekuensi. Soyo punya tugas fidusia lindungi aset. Warisan nenek Ratih namai Soyo pengelola bersama dengan Bapak. Dokumen lain yang dia tanda tangani tanpa bocor. Soyo tak mencuri. Soyo hentikan pendarahan. Lindungi aset keluarga dari keluarga sendiri. Jarak emosional terasa aneh, seperti keluar dari air dingin ke pasir hangat. Pertama kali bertahun-tahun, Soyo tak coba dapat persetujuan mereka. Soyo lakukan tugas. Soyo buka tab browser baru ke email aman. Vino Harjono, pengacara. Kami bertemu 2 tahun lalu di konferensi Women in Touch. Dia beri kartu dan bilang, kalau butuh yang paham hukum keluarga dan litigasi keuangan, hubungi Soyo. Soyo ketik pesan hati-hati. Subjek, pelanggaran warisan mendesak dan sengketa properti. Vino, Soyo butuh bantuan. Lampir dokumentasi pencurian dana warisan sistematis dan modifikasi properti tanpa izin. Soyo jalankan kekuasaan darurat sebagai pengelola bersama untuk bekukan rekening sambil investigasi.
Butuh surat CAC andesis untuk kontraktor, pemberitahuan kantor izin kabupaten, dan persiapan litigasi. Bisa ketemu besok. Saya lampir laporan keuangan, invoice kontraktor, aplikasi izin, surat wasiat nenek dengan ketentuan perpustakaan di Hikliget. Kirim pukul 22.31. Ponsel saya di meja, layar gelap. Pagi nanti akan meledak notifikasi, 17 voicemail, 43 pesan. Tapi malam ini tetap diam saya draft email pengunduran diri ke Pak Budi Wijoyo, Kepala Wijoyo Capital. Aryo Wijoyo, Rino Wijoyo. Subjek, pengunduran diri posisi administrator sistem. Efektif segera. Saya mundur sebagai administrator sistem legal kantor keluarga Wijoyo. Protokol keamanan telah diupdate sesuai klausul darurat perjanjian tanda tangan Maret 2020. Semua akses administratif dibatasi sambil resolusi isu kepatuhan warisan. Arahkan semua pertanyaan Vilo Puncak ke pengacara saya, Vino Harjono. Aulia Wijoyo. Kursor saya hover di atas kirim. Mereka kira saya kasihan, putri berterima kasih yang terima belas kasihan. Mereka bangun hidup nyaman di atas kerja tak terlihat saya. Ketidakmelek teknologi bapak ditutupi kompetensi saya. Kecanduan Aryo didanai rekening yang saya rawat. Kedudukan sosial Rino dilindungi diam saya. Saya klik kirim. Pukul 23.47, saya matikan ponsel. Besok pagi, kekacauan dimulai. Penolakan pertama terjadi jam 9 pagi. Kartu Amex Platinum Pak Budi yang sudah 23 tahun dibawa, ditolak di Longe Bandara Soekarno-Hatta. Saya tak ada di sono, tapi bisa bayangkan wajahnya. Bingung dulu, lalu kesal, lalu merahga saat dihadapkan ketidakmampuan. Kali ini, ketidakmampuan itu bukan orang lain. 15 menit kemudian, tagihan kasino Aryo dipanggil bersamaan. 3 properti Singapura berbeda, semua minta bayar segera. Waktu bukan kebetulan. Jalur kreditnya lewat rekening kantor keluarga, dan rekening itu tak lagi kenal kode otorisasi dia. Jam pukul 9.30, transfer rutin Rino ke dekorator interior terpantul. Dia bayar celaudet 5 juta tiap bulan 18 bulan terakhir. Sebagian besar untuk renovasi Villa Puncak yang tak akan terjadi. Saya bertanya-tanya apakah celaudet yang beri tahu atau ban kirim surat sopan soal dono tak cukup. Jam 10, ponsel saya sudah punya 17 voicemail, semua dari Aryo. Saya tak dengar. Saya duduk di apartemen menteng dengan secangkir kopi kedua, lihat kabut teluk menghilang, dan rasakan tak ada opo-opo. Tak bersalah, tak puas, hanya rasa lengkap dingin bersih seperti tutup spreadsheet seimbang. Asisten Pak Budi telepon jam pukul 10.15. Saya biarkan masuk voicemail. Grup chat keluarga meledak jam pukul 10.22. Saya mute notifikasi tapi cek tetap. Aryo, Aulia, opo yang kamu lakukan? Bapak, telepon segera. Rino, ini keterlaluan. Berani sekali mempermalukan kami begini. Aryo lagi, serius, telepon sekarang. Bapak, saya hubungi pengacara. Saya letakkan ponsel dan habiskan kopi. Rabu pagi datang dengan langit abu dan bau hujan samar. Kantor Vino di lantai 42 Gedung Tinggi Sudirman, Koco dan Bojo, keheningan dari karpet tebal dan pintu lebih tebal. Saya tiba 10 menit lebih awal seperti biasa, tunggu di ruang rapat. Pak Budi masuk tepat jam 9, ditemani 2 pria berjas. Saya kenal tipe itu. Pengacara korporat, tagih 8 juta per jam dan bicara klausul hati-hati. Dia tak sopo, langsung duduk di seberang dan lipat tangan. Kembalikan akses rekening sekarang. Vino tak angkat muka dari catatan. Selamat pagi, Pak Budi. Terima kasih sudah datang. Saya tak untuk basa-basi.
Saya di sini karena anak saya lakukan pencurian dan sabotase, mau diperbaiki sebelum saya ambil tindakan hukum. Saya tatap matanya. Saya tak curi apapun. Saya lindungi aset dari pencurian berkelanjutan. Absurd. Benarkah? Vino gesermap. Kami ingin bahas aktivitas perjudian Aryo, khususnya 350 juta penarikan tanpa izin 18 bulan terakhir. Salah satu pengacara Bapak ambil map. Rekanannya membocor di bahu. Saya lihat ekspresi mereka berubah saat proses log transaksi, catatan kasino, analisis pola. 8 tahun saya bangun sistem untuk lacak. Rahang Bapak mengencang. Pengeluaran pribadi Aryo bukan urusanmu. Itu urusan saat itu pencurian dari rekening keluarga, Kotovino, dan sangat urusan Aulia sebagai administrator utama dengan tanggung jawab fidusia lindungi aset. Pengacara kedua berdehem. Boleh lihat dokumen otorisasi. Vino keluarkan. 3 halaman. Tanda tangan Bapak besar dan ceroboh di bawah. Saya ingat hari dia tanda tangan 5 tahun lalu. Hampir tak bocor. Dia buru-buru mau main golf. Pengacara bocor pelan, wajah pucat. Pak Budi, ini beri kekuasaan darurat unilateral ke administrator untuk lindungi aset. Artinya opo? Suara Bapak hilang ketajaman. Artinya dia punya wewenang legal penuh lakukan persis yang dia lakukan. Dia menjulur. Di luar, lonceng trem klakson jauh. Hujan mulai ketuk jendela. Ini tetap pencurian, kata Bapak. Tapi keyakinan sudah hilang dari nodo. Saya condong ke depan. Saya usulkan audit penuh, akuntansi forensik semua transaksi kantor keluarga 2 tahun terakhir. Kami periksa setiap penarikan, transfer, cek. Kalau saya lakukan sesuatu tak pantas, saya terima konsekuensi. Tapi Aryo juga harus audit sama. Bapak berdiri. Absolut tidak. Moko kami jumpa di pengadilan, kata Vino ramah. Saya yakin proses penemuan akan sangat mencerahkan. Pengacaranya tukar pandang. Yang pertama sentuh lengan Bapak. Boleh kami bicara sebentar dengan klien? Mereka keluar ke koridor. Lewat dinding kaca, saya lihat mereka berkumpul, suara mendesak rendah. Wajah Bapak dari marah ke bingung ke ketakutan. Mereka kembali setelah 8 menit. Kami butuh waktu review dokumen, kata pengacara pertama, dan bahas opsi dengan klien. Tentu, kata Vino, kami tersedia kapan saja. Bapak keluar tanpa kata lagi. Pengacaranya ikut, bawa copi semua yang kami berikan. Pintu klik seperti brankas tertutup. Saya hembus napas pelan. Kamu lakukan bagus, kata Vino. Tetap tenang. Saya punya latihan. Mereka akan kembali, mungkin dengan tuntutan berbeda. Pasti strategi berbeda. Tapi kamu lihat wajah mereka saat bocor klausul kekuasaan darurat. Saya lihat. Saya lihat saat tepat mereka sadar Bapak tanda tangani tanpa paham. Kelalaian yang definisikan pengasuhan dia akhirnya balik gigit dia. Ponsel bergetar. Pesan dari Rachel, mantan rekan Datos CNC. Dengar kamu mungkin butuh saksi karakter. Saya odo kalau perlu. Getar lagi. David, manajer ban yang kerja 6 tahun. Status tanda tangan kamu terdokumentasi dan valid. Kabari kalau butuh konfirmasi resmi. Lagi dari Marcus Ed Security. Saya bisa validasi protokol pelindung kamu. Mereka tak saya minta. Kabar pasti menyebar lewat jaringan profesional yang saya bangun 10 tahun. Jaringan yang keluarga sebut hobi data saya. Kamis malam saya di meja dapur makan pad thai takeout dan review email saat ponsel menyolo nomor Vino. Dia retain Mitchell Crawford, katanya tanpa basa-basi. Baru dapat pemberitahuan. Saya letakkan sumpit.
Crawford. Firma yang tangani kasus Westfield. Tingkat atas litigasi. Dia tak main-main, Aulia. Ini berarti dia siap gugat. Saya seharusnya cemas, terancam. Tapi yang saya rasakan tajam dan cerah terbuka di dodo. Bagus, koto saya. Dia ambil umpan. Tawa Vino pelan tapi tulus. Kamu luar biasa, tahu. Saya belajar dari yang terbaik. Dia ajar saya selalu punya rencana. Dan rencanamu? Penemuan. Dia mau gugat saya. Sempurna. Itu berarti subpoena. Akuntansi penuh. Setiap transaksi, dokumen, rahasia kotor kantor keluarga Wijaya yang disembunyikan. Dia begitu fokus kontrol saya sampai tak lihat jebakan. Ini bisa jelek. Sudah jelek. Sekarang kita resmi. Setelah telepon, saya tuang anggur dan berdiri di jendela. Lampu kota mulai bersinar lewat kabut. Di suatu tempat, Bapak pasti duduk dengan Crawford. Susun kasus, gambarkan saya putri tak tahu terima kasih yang kianati keluarga. Biarkan. Dia tak tahu berapa dokumentasi yang saya punya. 8 tahun catatan teliti. Setiap percakapan dicatat. Setiap otorisasi disimpan. Saya bangun benteng ini tanpa sadar akan butuh. Ponsel bergetar sekali lagi. Aryo, saya masuk rehab. Ini parah. Saya perlu bicara sama kamu. Saya tatap pesan. Komunikasi pertama dari dia, yang tak ancam atau tuntut. Saya tak jawab. Belum. Biarkan dia duduk dengan kebutuhan itu lebih lama. Di luar, kabut tebal abu telan kota. Email dari Vino datang Selasa pagi, 2 minggu setelah rapat dengan pengacara Bapak. Subjek, Crawford mengajukan. Saya di apartemen. Kopi dingin di samping laptop. Saya buka lampiran. Nama Mitchell Crawford di atas gugatan Partition Action tebal dengan istilah hukum yang intinya satu, Bapak mau jual villa puncak. Klaim saya salah kelola. Tuntut bagian mayoritas. Ponsel bergetar. Pesan Vino, telepon saya. Saya dial dia angkat langsung. Dia gambarkan kamu sebagai masalah. Pemborosan dan salah kelola. Gagal rawat properti. Biasa saat mau paksa jual. Saya sandar di kursi, tatap kabut lewat jendela. Dia buka pintu. Persis yang saya pikir. Penemuan 2 arah. Secepat opo kamu bisa ajukan counter motion. Kasih 48 jam. Saya lampir wasiat nenek. Minta penemuan penuh untuk valuasi aset benar. Setiap dokumen kantor keluarga Wijaya jadi file game. Lakukan. Setelah telepon, saya buka alert berita. Vino forward. Koran lokal puncak ambil cerita. Pertarungan properti dinasti Taj, teriak Headline dengan foto villa. Artikel kutip sumber dekat keluarga klaim sengketa libatkan putri sulit tak mau kompromi. Sidik jari Rino odo di mono-mono. Ibu saya selalu ahli kampanye bisik. Siang nanti dia pasti telepon semua teman celup, putar narasi. Kasihan Pak Budi dan Rino, hadapi putri tak tahu terima kasih. Mereka hanya mau tingkatkan properti keluarga. Saya tutup laptop dan habiskan kopi. Biarkan mereka bicara. Koto tak selamatkan dari opo yang datang. Kamis sore ponsel berdering nomor tak dikenal. Hampir tak jawab, tapi sesuatu buat saya angkat. Aulia. Suara kasar, ragu. Aryo, kamu telepon dari mono? Telepon umum di pusat rehab. Mereka monitor ponsel kami. Dia diam, saya sudah 2 minggu di sini. Lebih jernih sekarang, berpikir lurus. Saya tunggu. Saya akan bersaksi, katanya, koto berjatuhan lebih cepat.
Saya cerita semua soal rekening offshore Bermuda, firma konsultasi yang hanya ada di kertas. Bapak palsukan dokumen pajak bertahun-tahun, dan saya lihat dia lakukan. Saya tak mau jadi mereka lagi, Aulia. Tak bisa. Denyut saya cepat, tapi suara tetap tenang. Kenapa tiba-tiba nurani? Karena saya akhirnya paham apa yang kamu lakukan. Kamu tak hancurkan keluarga. Kamu hentikan kita hancurkan diri sendiri. Napasnya tersendat. Lindungi saya dari dia. Tolong. Bapak tak maafkan ketidaksetiaan. Kirim semua yang kamu punya ke Vino. Nomor dokumen, nomor rekening, apa saja yang kamu ingat. Saya akan. Saya janji. Garis mati. Saya duduk dengan ponsel di tangan, proses. Kerja sama Aryo ubah persamaan total. Bapak salah hitung, anggap loyalitas keluarga lebih kuat dari segalanya. Dia lupa, loyalitas butuh hormat. Malam itu voicemail, saya penuh pesan yang tak saya dengar langsung. Saya tunggu setelah makan malam, tuang anggur sebelum play. Suara Rino mengalir, manis beracun. Nenek Ratih pasti malu padamu, Aulia. Benar-benar malu. Kamu hancurkan warisan keluarga demi ruangan buku berdebu. Apakah ini benar-benar layak? Apa yang terjadi dengan putri yang saya besarkan? Saya simpan rekaman. Tanggal dan waktu. Bukti pelecehan kalau perlu. Pesan berikutnya sama, 6 total, masing-masing naik dari kecewa ke marah ke putus asa tersembunyi. Saya tak jawab. Diam strategis adalah senjata sendiri. Vino ajukan counter motion Jumat pagi. Saya bocor kerjaannya saat istirahat siang. Beda. Dia sambut gugatan Partition, minta penemuan komprehensif untuk valuasi benar, dan lampir wasiat nenek dengan penunjukan perpustakaan eksplisit ke saya. Supoeno yang dia siapkan cover setiap catatan kantor keluarga Wijaya sejak 15 tahun lalu. Jebakan tak halus. Siapapun dengan latihan hukum akan lihat langsung. Tapi Bapak comit saat ajukan dulu, dan mundur sekarang kelihatan lebih buruk daripada lanjut. Senin, retak mulai tampak. Bapak tinggal 3 voicemail, masing-masing lebih tegang. Yang pertama minta saya masuk akal. Kedua ancam konsekuensi obstruksi. Ketiga diam kecuali napas berat dan umpatan sebelum tutup. Rino berhenti telepon langsung dan mulai sems anggota keluarga luas. Ponsel saya ping pesan dari sepupu yang tak bicara bertahun. Semua variasi opo yang terjadi dan tak bisa diselesaikan. Saya tak jawab satu pun. Rabu sore Vino kirim foto. Inspektor Kabupaten pasang perintah stop work di Villa Puncak. Pelanggaran izin kejar mereka. Denda harian menumpuk. Kontraktor yang belum dibayar bulan-bulan ajukan pemberitahuan lien awal. Renovasi yang Rino inginkan begitu keras, berdarah uang sambil beku. Aryo sems Vino langsung. Saya mau keluar dari keluarga ini. Dia forward ke saya dengan satu koto, leverage. Saya review temuan awal akuntan forensik saat ponsel berdering. Vino, suara tegang tapi agitated terkendali. Crawford tahu. Dia sadar opo yang penemuan akan ungkap dan dia panik. Telepon saya 1 jam lalu, pancing syarat penyelesaian. Sangat santai. Sangat mungkin kita selesaikan tanpa litigasi panjang. Saya tersenyum di pantulan jendela gelap. Opo yang kamu bilang? Klien saya sangat nyaman dengan proses penemuan. Kami tak punya yang disembunyikan dan sambut transparansi penuh. Respons dia. Diam 10 detik. Lalu bilang akan hubungi lagi. Setelah telepon, saya buka file bukti. Info Aryo, gabung dengan 8 tahun dokumentasi saya, buat gambaran menghancurkan. Penggelapan pajak senilai 2,3 miliar.
Pelanggaran OJK di beberapa transaksi. Pola penipuan sistematis yang kewajiban hukum Crawford wajib laporkan kalau keluar di penemuan. Bapak bangun kerajaannya di atas kompetensi yang tak dia punya dan aturan yang tak dia ikuti. Soyo adalah penyanggo yang pegang itu dan Soyo pergi. Sekarang seluruh struktur runtuh. Jumat pagi Vino telepon sebelum Soyo habiskan kopi pertama. Crawford mau rapat. Senin, lokasi netral. Dia khusus minta bapak datang tanpa ibu. Dia siap selesai. Dia ketakutan. Ini tak lagi soal Vilo, dan dia tahu. Soyo lihat sekitar apartemen kehidup yang Soyo bangun terpisah dari mereka. Atur. Soyo akan datang. Aulia. Suara Vino lembut. Kamu pegang dia. Apapun yang terjadi Senin, ingat itu. Soyo tutup telepon dan berdiri di jendela, lihat Jakarta bangun di bawah. Di suatu tempat kota, bapak sadar kesalahannya. Dia kira bisa intimidasi Soyo dengan gugatan dan tekanan sosial. Malah dia beri kunci segalanya. Senin tak cukup cepat. Senin pagi, ruang rapat kantor Vino terasa seperti panggung. Jendela lantai ke langit-langit bingkai jembatan penyeberangan, cahaya pagi tangkap meja walnut poles. Soyo duduk punggung lurus, tangan lipat di pangkuan, lihat bapak dan Mitchell Crawford masuk. Bapak tak lihat Soyo. Dia menua 6 minggu ini. Uban di pelipis, garis lebih dalam di mulut. Crawford bawa tas kulit, jasnya rapi sekali. Mari selesaikan, kata bapak, jatuh ke kursi. Suaranya odo ketajaman baru. Mungkin putus asa. 500 juta hari ini. Soyo tak bereaksi. Vino geser di samping, keluarkan tablet. Sangat murah hati, kata Vino datar. Mengingat keluarga Anda, seperti yang Anda bilang minggu lalu, kekurangan uang tunai. Crawford berdehem. Klien Soyo tawarkan penyelesaian substansial untuk selesaikan cepat dan diam. Cepat, Soyo ulang, karena deadline penemuan Jumat depan. Rahang bapak mengencang. Jangan dramatis, Aulia. Ini bisnis. Ponsel Soyo bergetar. Semserino ke grup keluarga luas yang diteruskan sepupu Rachel. Keserakahan Aulia robek keluarga ini. Dia tuntut miliaran demi properti yang jarang dia kunjungi. Tolong telepon dia dan buat dia sadar. Soyo putar layar ke Vino. Dia lihat, lalu catat. Pak Budi, Anda sadar istri Anda sedang jalankan kampanye pelecehan terkoordinasi terhadap klien Soyo. Rino kesal. Bisa salahkan dia. Putrinya sendiri memeras keluarga. Koto itu mendarat seperti tamparan. Pemerasan. Dia susun narasinya, uji kedengarannya keras. Ponsel Soyo berdering. Tante Caroline, tolak. 30 detik kemudian Paman Richard. Tolak. Lalu sepupu Michael. Mereka akan terus. Bapak bilang, semua orang tahu opo yang kamu lakukan. Semua tahu opo yang kamu bilang Soyo lakukan. Soyo koreksi. Odo bedo. Crawford condong. Nono Aulia, mari bahas realitas hukum posisi Ondo. Otorisasi kekuasaan darurat Anda bisa diinterpretasikan sebagai pelanggaran tugas fidusia. Bekukan rekening keluarga tanpa alasan tepat, tolak akses dana sah. Tindakan ini buka Anda ke tanggung jawab signifikan. Alasan tepat, Vino ulang, seperti hentikan 350 juta penarikan perjudian tanpa izin. Kami bantah karakterisasi itu, Crawford halus. Aryo Wijaya punya otorisasi tersirat akses dana warisan untuk penggunaan pribadi. Tersirat. Vino ketuk tablet. Pilihan koto menarik. Bapak gelisah. Lihat, Aulia, Soyo tahu kamu marah soal komentar brunch. Ibu kamu keterlaluan, tapi ini sudah kelewat.
Terima 500 juta. Kami kembalikan akses sistem kamu. Kamu tanda tangan pelepasan dan kita lanjut. Atau, saya tanya. Atau kami lanjut keluhan etike oj, kota Crawford. Kami argumen kamu salah pakai hak administratif untuk keuntungan pribadi. Kamu ciptakan krisis ini untuk leverage bayaran. Senyum Vino tajam. Silakan lanjut keluhan itu. Saya suka lihat. Bapak Sandar, coba ambil kontrol. Kamu punya 48 jam. Setelah itu, tawaran turun jadi 250 juta. Ultimatum menggantung. Ponsel saya berdering lagi. Kali ini nomor Aryo. Saya tatap sampai berhenti. Kami punya presentasi counter, Koto Vino. Dia sambung laptop ke layar proyeksi. Kalau Ondo izinkan beberapa menit. Crawford tukar pandang dengan Bapak. Ini biasa. Hibur kami, Koto Soyo. Vino klik slide pertama. Nomo Aryo di atas, diikuti Timeline. Batang merah chart penarikan 18 bulan. Masing-masing link ke kasino Singapura spesifik. Total bawah, 350 juta. Slide 1. Vino narasi. Pencurian sistematis Aryo Wijoyo dari warisan keluarga Wijoyo. Wajah Bapak tak berubah, tapi tangan pegang sandaran kursi. Klik. Slide 2 isi layar. Laporan ban dihikliket kuning. Timestamp email. Tanda tangan Bapak di laporan kuartal yang saya siapkan. Masing-masing catat pola penarikan tak biasa butuh review. Slide 2. Pengetahuan terdokumentasi Bapak tentang pencurian. Minimal 6 bulan, mungkin lebih lama. Ini, Crawford mulai. Tahan keberatan sampai akhir, Koto Vino ramah. Klik. Slide 3 tunjuk catatan rekening offshore. Bermuda. Dokumen pajak palsu. Biaya konsultasi tak sesuai kerja nyata. Angka bawah buat perut saya jatuh meski sudah lihat. 2,3 miliar aset luar negeri tak dilaporkan. Slide 3. Penggelapan pajak. Kami punya dokumentasi penyembunyian sengaja rekening luar negeri, deduksi biaya bisnis palsu, dan pendapatan tak dilaporkan. Dijep pasti sangat tertarik materi ini. Wajah Bapak abu-abu. Seperti koran lomo. Crawford bisik mendesak di telinganya, tapi Bapak tak dengar. Dia tatap layar. Klik. Slide 4 daftar pelanggaran OJ, perdagangan saham info orang dalam, konflik kepentingan tak diungkap, misrepresentasi kinerja dana ke investor. Masing-masing diikuti waktu penjara potensial. Slide 4. Penipuan sekuritas, pelanggaran ganda. Kami estimasi 5-7 tahun penjara federal kalau dituntut. Ini pemerasan, Koto Crawford, tapi suara hilang percaya diri. Ini bukti, Vino koreksi, yang bawa kita ke slide 5. Slide akhir tunjuk rantai email, pesan Rino ke kontraktor, semua tanggal sebelum pembongkaran villa. Lakukan saja. Saya urus Bapak. Tak butuh izin untuk kerja interior. Mulai demo perpustakaan minggu ini. Di bawah, ikon file audio. Vino klik. Suara Bapak isi ruangan. Kecil lewat speaker, tapi tak salah. Saya tak peduli caranya, urus saja. Timestamp 3 tahun lalu. Percakapan soal tarik dana dari subrekening Aryo tutup utang judi. Bapak tahu. Bapak otorisasi. Bapak tutupi. Diam di ruang rapat lengkap. Jadi, Koto Vino, tutup laptop. Mari kita review tawaran penyelesaian Ondo. 500 juta dan deadline 48 jam. Apakah masih masuk akal buat Ando? Crawford tulis cepat di pad hukum, penuh gores kertas. Bapak akhirnya lihat saya. Matanya kosong.
Berapa lama kamu rencanakan ini? Sejak saat ibu sebut soyo kasus kasihan, koto soyo. Dia tutup moto. Saat buka, sesuatu pecah di belakang. Buat dokumen. Maaf, tanya Vino, meski kami dengar jelas. 2 miliar full buyut bagian puncak, do mutual, pelepasan semua klaim terhadap Aulia. Dan kamu hapus akses admin dia setelah dia kembalikan milik kami. Suaranya mekanis. Tak ada pengakuan salah. Bahasa penyelesaian standar. Crawford sentuh lengannya. Bapak, kita bahas dulu. Tidak. Bapak berdiri. Selesai. Draft hari ini. Soyo mau ini tamat. Dia keluar tanpa koto lagi. Crawford kumpul tas, wajah netral hati-hati. Soyo kirim dokumen ke kantor ondo akhir hari, katanya. Saat mereka pergi, Soyo hembus napas yang tak sadar Soyo tahan. Transfer akan clear sebelum kamu tinggalkan gedung, koto Vino. Soyo pastikan. Ponsel bergetar. Aryo dari rehab. Terima kasih sudah selamatkan Soyo. Getar lagi. Notifikasi voicemail Rino. Soyo play di speaker. Ini belum selesai, Aulia. Kamu kira menang, tapi kamu hilang keluarga. Semoga layak. Soyo hapus. Lalu blok nomornya. Apakah layak? Tanya Vino pelan. Soyo lihat teluk, air berkilau di cahaya pagi. 8 tahun eksploitasi tamat dalam 3 jam. Yo, koto Soyo. Benar-benar layak. 6 bulan setelah penyelesaian, Soyo berdiri di dapur Pentuse, lihat kabut angkat atas Teluk Jakarta. Pemandangan 270 derajat dari jembatan penyeberangan. Tak odo tetanggo, tak odo dinding bersama, hanya koco, langit, dan air. Lift pribadi berdering. Tamu datang. Soyo rapikan sweater casmere emerald dan lewat ruang tamu. Tak odo foto keluarga berantakan di rak. Gantinya, penghargaan 30 under 30 Soyo di pedestal custom dekat jendela, tangkap cahaya sore. Seni dari galeri lokal tutup dinding. Prestasi Soyo, pilihan Soyo, ruang Soyo. Perpustakaan isi seluruh dinding barat. Rak walnut lantai ke langit-langit pegang koleksi buku nenek ratih. Dipindah dari puncak dan diatur persis seperti dia simpan. Puisi kiri, klasik tengah, misteri favoritnya kanan. Soyo usap tulang buku saat lewat. Vino Harjono turun lift pertama, bawa botol anggur. Tempat ini masih ambil napas Soyo setiap kali. Soyo setuju. Yang lain ikut. Marcos dari firma konsultasi Soyo. Elena, mantan rekan Stanford, David dan suaminya James, 3 wanita dari grup dukungan, 8 orang yang muncul saat penting. Kami kumpul di meja makan saat matahari Minggu sore miring lewat jendela. Jam somo seperti brunch mengerikan dulu. Alam semesta berbeda. Elena lewat mangkuk salad. Adik Soyo baru minta Soyo rencanakan Thanksgiving lagi. Tahun ketiga berturut. Tak tawarkan bantu. Hanya harap. Marcos tertawa. Kamu bilang yo. Soyo bilang Soyo punya rencana. Kamu punya, tanya Vino. Sekarang yo. Soyo ke Bali sendiri. Semua sorak. David sandar. Ibu Soyo telepon kemarin. Tanya kalau Soyo bisa cepat review dokumen pajaknya. Soyo bilang tarif Soyo 300.000 per jam, termasuk keluarga. Dia bilang opo. Dia tutup telepon, lalu sems bahwa Soyo berubah. Kamu berubah, koto James, genggam tangan suami. Menjadi lebih baik. Soyo angkat gelas ke batas. Ke batas, mereka ulang. Seseorang sebut stres liburan mendatang. Kecemasan makan malam keluarga paksa. Rasa bersalah bilang tidak. Soyo letak garpu.
Saya lihat keluarga setiap hari. Kamu duduk di meja saya. Koto mendarat dalam diam nyaman. Moto Elena berkoco, tak sembunyikan. Nanti saat bersih piring, Vino tarik saya ke samping. Wijaya Capital kirim inquiry bisnis minggu lalu. Saya tahu. Saya hapus tanpa respons, tanpa ragu. Saya susun piring di mesin cuci. Dia bisa bayar keahlian orang lain sekarang. Ponsel bergetar. Inquiry klien baru. Startup tech butuh konsultasi infrastruktur data. 500.000 per jam, minimum 10 jam. Saya respons dengan bahasa kontrak standar, profesional dan jelas. Nilai saya tak lagi nego. Malam itu, setelah semua pergi, saya tuang anggur dan langkah ke balkon. Lampu kota mulai berkelap-kelip bawah. Jembatan penyeberangan berkilau, lawan langit gelap. Jurnal terapi saya di meja samping. Saya balik halaman dari 6 bulan lalu. Mungkin saya bereaksi berlebih. Kemajuan tajam. Keraguan diri pelan jadi kejelasan. Entry minggu lalu, saya selamatkan diri sendiri. Aryo kunjung besok. 6 bulan sober sekarang, ikut meeting, bangun hidup baru. Dia telepon minggu lalu tanya bisa kopi. Suaranya berbeda, lebih jernih. Hadir. Saya perlu minta maaf benar, katanya. Bukan yang di penyelesaian. Maaf sungguhan. Oke, saya bilang. Saya dengar. Kami bangun sesuatu baru. Jauh, tapi jujur. Dia tak lagi anak emas sistem toksik. Saya tak lagi kambing hitam. Kami hanya 2 orang coba lebih baik. Bapak dan Rino odo di suatu tempat di Bogor. Saya tak tahu. Kontak nol total. Nomor di blok. Email ke sampah. Genggaman mereka di hidup saya putus permanen. Bisnis konsultasi saya punya 12 klien rutin sekarang. Saya tolak 3 proyek bulan lalu karena tak alik nilai. Kekuasaan itu, pilihan itu masih terasa baru. Saya mentor wanita muda bernama Sarah yang hubungi setelah dengar saya bicara di konferensi Women in Tech. Keluarganya perlakukan dia seperti departemen pribadi sambil ecek karirnya. Pola sangat familiar. Tagih mereka, saya bilang, atau pergi. Keahlianmu punya nilai. Tagih sesuai. Minggu lalu dia kirim pesan. Saya pergi. Terima kasih. Saya buka jurnal ke halaman baru dan tulis. Ibu bilang kasihan alasan mereka sertakan saya. Dia benar satu hal. Kasihan terlibat. Kasihan saya untuk mereka yang jebak saya. Kekejamannya adalah kunci yang bebaskan saya. Saat coba kecilkan saya, dia ungkap nilai sejati saya bukan di penerimaan mereka, tapi di kemampuan saya sendiri. Beberapa sebut tindakan saya dingin. Saya sebut perlu. Brankas keluarga dibangun tangan saya. Saat saya akhirnya ganti kombinasinya, saya kunci mereka keluar dan bebaskan diri sendiri. Saya tutup jurnal. Ponsel bergetar lagi. 2 inquiry klien baru. Saya masuk ke home office, tinggalkan masa lalu di balkon, larut ke malam Jakarta di mono seharusnya.